Shalom anak-anak yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 3. Shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Selamat belajar di rumah. Semoga tetap semangat ya, dan pastinya tetap antusias untuk belajar. Oke, hari ini kita akan membahas masih tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Tapi sebelum masuk dalam penjelasan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur jika sampai hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, napas kehidupan yang daripada Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau belajar, biarlah kami dapat mengerti apa yang menjadi pembelajaran kami, dan Tuhan terus memberikan kami hati yang terus mau belajar, yang terus semangat dalam belajar Bapa. Terima kasih, terpujilah namamu, kami belajar, haleluya, amin. Oke, silakan anak-anak simak penjelasan Miss Nila berikut ini. Nah, pernahkah anak-anak memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkannya. Oke, Miss Nila akan menjelaskan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Silakan anak-anak perhatikan penjelasan Miss Nila. Anak-anak, bunyi itu dapat dipantulkan dan diserap. Oke, untuk lebih jelasnya, Miss Nila akan jelaskan berikut ini. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Seperti contoh kayu, kaca, dinding, ataupun besi. Selanjutnya, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut perendam bunyi. Misalnya, karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau gerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau gerdam. Bunyi pantul. Bunyi pantul adalah bunyi yang terjadi karena gelombang bunyi menabrak suatu bidang pantul, yang kemudian gelombang bunyi itu dipantulkan kembali oleh bidang pantul tersebut. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama yaitu gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya.
Nah, silakan anak-anak lihat gambar berikut ini. Yang kedua itu adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Oke, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, untuk lebih jelasnya, Miss Nila akan menjelaskan macam-macam bunyi pantul. Yang pertama itu ada gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibat bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Selanjutnya yang kedua yaitu gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Perbedaan gaung dan gema. Datangnya bunyi pantul, gaung, ketika bunyi asli belum selesai diucapkan, sedangkan gema ketika bunyi asli selesai diucapkan. Jarak sumber suara dengan penghalang, gaung dekat, gema jauh. Bunyi yang terdengar, gaung tidak jelas, gema jelas terdengar 2 kali. Manfaat, gaung merugikan, gema menguntungkan. Nah, sekarang tugas anak-anak yang pertama, silakan tulis di buku tulisnya. Sebutkan pengertian dari bunyi pantul. Yang kedua, sebutkan pengertian dari gaung. Yang ketiga, sebutkan pengertian dari gema. Yang keempat, sebutkan benda-benda apa saja yang dapat menyerap bunyi. Yang kelima, sebutkan benda-benda apa saja yang dapat memantulkan bunyi. Dan yang keenam, jelaskan perbedaan gaung dan gema. Oke, tetap semangat, silakan dikerjakan tugasnya. Oke, silakan anak-anak semua kerjakan tugas yang sudah Miss Nila berikan. Pastikan ketika kalian menemukan kendala dalam pembahasan materi yang Miss Nila berikan, kalian langsung menghubungi Miss Nila ya, supaya Miss Nila dapat membantu anak-anak untuk memahami materi yang Miss Nila berikan. Harapan Miss Nila tetap semangat dan jangan malu untuk bertanya. Oke, kita akan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Bapa, terpujilah namamu Bapa, kami ucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Kami sudah selesai belajar Tuhan, biarlah apa yang sudah kami pelajari dapat kami mengerti, dan Tuhan yang memampukan kami untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan kepada kami. Terpujilah namamu Bapa, Kau Allah yang luar biasa, dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Oke, pesan Miss Nila, ketika keluar rumah pastikan menggunakan masker dan jaga jarak anak-anak, dan pastikan lingkungan kalian tetap terjaga bersih. Banyak makan makanan yang bergizi, banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran, dan banyak minum air putih. Oke, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati semuanya.
Bye.